Kembali kita ketemu dengan RKHIA Channel. Kali ini kita ada tamu, akan bincang-bincang dengan tokoh aktivis muda, tokoh HMI dulu, pernah jadi wakil sekjen HMI, kemudian sekarang masih sekjen pemuda buruh bersatu ya. Ya. Rahmat Muni MH. Selamat malam Mas Muni. Malam Pak Ketum. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini sibuk terus ya? Alhamdulillah Pak Ketum sedang Jadi berproses. menyongsong pemilu udah selesai. Siap. Setiap zaman ada pemimpin, setiap pemimpin ada zaman. Siap Pak Jadi Ketum. pemimpin itu ada zamannya, zaman ada pemimpin, itu pasti. Betul Pak Ketum. Sadar ataupun tidak, pemimpinan nasional tinggal menghitung hari akan terjadi pergantian. Walaupun banyak orang mengatakan tidak merasakan adanya pergantian itu, seolah-olah presiden belum tergantikan. Nah, Siap. gimana pandangan Mas Rahmat Muni tentang ini? Gimana? Ya, sebetulnya ketika wacana yang berkembang bahwa seolah-olah presiden ini belum tergantikan, walaupun Pak Presiden Jokowi sudah hampir di penghujung pemerintahan. Betul. Nah, ini ada dua angle yang kemudian berkembang. Mungkin ada beberapa kelompok yang kemudian melihat ini daripada angle yang negatif. Nah, bahwa ini ada karena berlanjut kepada posisi Pak Gibran sebagai wakil presiden RI. Oke. Namun tidak sedikit juga kelompok masyarakat yang kemudian melihat daripada angle positifnya, yaitu di mana hal ini menegaskan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar melekat pada hati rakyat, terutama masyarakat kecil. Nah, sehingga kemudian kepemimpinan beliau itu benar-benar dirasakan oleh rakyat seluruh Indonesia, hingga sudah hampir di ujung jabatan beliau ini pun masyarakat ya seolah-olah hampir tidak ikhlas atau tidak rela melepaskan Pak Jokowi. Nah, mereka ingin selalu dekat dengan Pak Jokowi. Nah, karena memang dari periode ke periode kepemimpinan RI, mulai dari presiden pertama hingga kepada presiden Pak Jokowi ini, tentu dengan gaya kepemimpinan masing-masing. Nah, Pak Jokowi ini merupakan salah satu presiden RI yang kemudian lebih dekat dengan masyarakat, bahkan sangat dekat. Kesederhanaannya, pembawaannya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana presiden RI ini kemudian dekat dengan masyarakat saat kemudian turun untuk ke daerah-daerah. Nah, bagaimana presiden ini kemudian sangat dekat dengan masyarakat terlihat dengan saat masyarakat menyapa beliau. Beliau pun sangat menyapa baik dengan tutur kata dan perilaku yang sangat santun. Nah, inilah yang kemudian membuat masyarakat hampir tidak terlihat kelas antara presiden dengan rakyatnya. Nah, di mana setiap kunjungan-kunjungan yang beliau lakukan, beliau sangat dekat sekali dengan rakyat. Nah, bahkan ada beberapa momen yang tidak asing lagi yang sering beredar di sosial media, di mana Pak Presiden ini kemudian mendatangi kerumunan masyarakat dan kemudian ya saling menyapa dengan masyarakat tanpa sama sekali melihat sekat antara masyarakat kecil dan presiden. Bahkan sebetulnya secara prosedur ini kan sangat membahayakan posisi seorang presiden. Iya, itu keamanan ya. Iya. Tetapi beliau selalu menerobos batas ini. Nah, hanya dengan satu kepentingan, untuk dekat dengan rakyat agar tidak terlihat kelasnya antara presiden dengan rakyatnya. Kira-kira seperti itu Pak Ketum. Nah, bahkan kan beberapa kali kita lihat pasukan pengawal presiden itu saja sering mengeluh karena Pak Presiden sering melakukan tindakan-tindakan di luar daripada protap pengamanan yang memang itu dianggap membahayakan keselamatan presiden. Tapi demi beliau untuk dekat dengan rakyat agar tidak terlihat bahwa beliau ini membedakan antara rakyat dengan masyarakat kelas atas, terkhusus kepada beliau presiden, yang pada akhirnya beliau ya menerobos batas-batas yang sudah diprotap itu. Nah, ini semata-mata demi rakyat. Nah, situasi ini yang kemudian hampir tidak terlihat dari presiden-presiden lain di Indonesia maupun di seluruh dunia pun hampir beda sekali. Tidak ada presiden yang berani itu hanya untuk dekat dengan rakyatnya. Kira-kira begitu Pak Ketum. Yakin aman ya? Iya, yakin aman. Yakin. Sehingga protokoler kadang-kadang dilanggar, protap keamanan dilanggar, kira-kira seperti itu. Iya, betul. Luar biasa. Nah, Mas Muni kan tokoh buruh ya. Buruh itu jauh lah. Jauh Pak Ketum. Di Maluku ya? Iya, betul Pak Ketum. Maluku, buruh itu ada pulau besar ya?
Pulau besar. Itu berapa kabupaten nih Pulau Seribu? Pulau Buru itu 2 kabupaten Pak Ketum. Oh. Ada Pulau Buru dan Buru Selatan. Dia cukup luas, Luas, sekitar totalnya 12.000 km persegi. Luas Di Pulau Burunya. Pulau Burunya. Kalau Buru Selatan Buru Selatan itu sekitar 6.000 km persegi. di luar laut ya? Sudah termasuk laut. Termasuk laut, oke. Lautnya oke. sekitar 1.050 km persegi. Oh, iya, 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 iya. Ya artinya makanya dipecah menjadi dua karena Menjadi 12.000 ya. Betul Pak Ketum. Penduduk di Pulau Buru Selatan itu berapa sekarang? Penduduk di Pulau Buru Selatan itu sekitar 72.000 jiwa. Oh, nggak terlalu gede lah Nggak ya. terlalu gede. Kalau burunya? Burunya untuk total ya hampir tidak jauh dari situ juga Pak Ketum. Kisaran hampir mendekati 150.000 jiwa. Oke. Potensi di Pulau Buru itu apa? Kalau dulu kan orang taunya Pulau Buru tapol, tahanan politik, Iya. yang gitu kan ya. Iya betul. Tapi apa sih sebenarnya potensi yang paling memungkinkan untuk dieksplor dari Pulau Buru itu? Ya, Buru apapun Buru Selatan. ya. Kalau Pulau Buru ini kita bicara soal potensi wilayahnya, tentu ada dua. Nah, mulai dari potensi maritimnya atau kelautannya maupun potensi agrarisnya atau potensi pertanian perkebunannya. Nah, dari pertanian perkebunannya sendiri, Pulau Buru itu merupakan pulau yang sangat khas dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih, iya, iya, iya. Minyak putih Maluku itu berarti buru sebenarnya ya? Iya. Minyak kayu putih Maluku itu termasuk basis paling besarnya di Pulau Buru dan kualitas terbaiknya itu di Pulau Buru. Termasuk di seluruh Indonesia, kualitas terbaiknya nomor 1 itu Pulau Buru. Nah, untuk minyak kayu putihnya. Itu disuling itu gimana oleh masyarakat? Iya, jadi ada penyulingan tradisional oleh masyarakat, ada ketel-ketelnya itu, kemudian mereka menyuling dengan metode sistem penguapan. Nah, jadi itu disuling ya, kalau dilihat dari prosesnya itu cukup susah sebetulnya. Oh iya, iya. Karena itu menggunakan metode penguapan, jadi dari alatnya itu hanya nanti menetes saja dia. Nah, jadi setetes dua tetes itulah yang kemudian ditampung-tampung hingga menjadi banyak dan didistribusikan ke pasar. Jadi cukup sulit penyulingannya. Iya, 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 iya. Jadi tidak sesederhana itu ya. Tidak sederhana. Jadi pakai processing juga, pakai ini. Karena memang prosesnya teknologi sederhana. Sederhana, sangat manual sekali. Iya, 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 iya. Tapi sangat populer karena ini original, asli, selalu gitu ya. Betul. Dari Pulau Buru, Pulau Maluku lah kita terkenalnya. Dari Ambon, Ambon Maluku. Yang terakhir dari mana nih? Ambon. Ya, dikenalnya dari situ. Padahal itu memang dari untuk Pulau Ambon itu ngambilnya dari Pulau Buru. Sudah terpikir hilirisasi. Ya, program pemerintah kan hilirisasi ya. Jadi kalau itu kan produk raw material sudah jadi minyak kayu putih. Ya. Cuma bagaimana membangun brand. Nah, ini terfikirkan nggak oleh teman-teman di pemuda terutama ya, teman-teman anak muda dari Maluku pada umumnya dan khususnya Pulau Buru atau Buru ya, untuk bagaimana mengembangkan daripada minyak kayu putih menjadi sebuah brand. Nah, itu gimana? Terfikir nggak? Ya, tentu sempat terfikirkan Pak Ketum. Bahkan untuk di komunitas kita juga sudah mengeksekusi pemikiran itu. Jadi sebetulnya ketika menggunakan konsep hilirisasi ya harusnya minyak kayu putih ini merupakan satu potensi yang kemudian itu bisa mensubsidi kepentingan perekonomian masyarakat di Pulau Buru secara umum. Nah, karena ini termasuk populasinya sangat padat, sangat banyak. Nah, ketika semisal ada swasta ataukah pengelolaan itu lebih modern dan lebih baik lagi, maka tentu hasilnya akan lebih maksimal dan berkualitas. Nah, menggunakan metode yang sangat manual dan sangat sederhana saja hasilnya cukup bagus dan kemudian sangat maksimal. Nah, apalagi ketika menggunakan teknologi yang bagus, nah tentu maka akan berpengaruh kepada jumlah produktivitasnya dan juga kualitasnya. Nah, ini juga tentu sangat diharapkan oleh masyarakat Pulau Buru itu. Nah, di sini juga tentu membutuhkan dorongan daripada pihak-pihak lain, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta yang kemudian berkepentingan untuk mengolah minyak kayu putih itu harusnya kemudian diolah di tempat dengan metode pengolahan yang cukup baik sehingga ya tadi
bisa ada pertambahan nilai di situ. Nah, Dan tapi brand penting ya, brand nah, ya. juga kemudian terkait Brand. brandnya. Nah, karena masyarakat di sana pengolahannya masih tradisional, istilah jualan di sini itu oplosan. Ya, Nah, masih seperti itu. Ya, ya, Jadi ya karena masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat, tentu mereka berpikir untuk membuat brand itu sangat jauh sekali. Ya, ya. Nah, karena masih lokal sekali. Nah, di sini butuhlah mungkin komunitas-komunitas yang kemudian orientasi di sektor bisnis bisa kemudian mengeksekusi itu. Kami sebetulnya di tim kami juga ada. Iya, iya. Nah, sempat terpikir untuk membuat itu dan kami langsung mengeksekusi. Oke. Nah, terkait dengan minyak kayu putih di Pulau Buru ini bagaimana bisa dijual di Indonesia secara keseluruhan atau di Jakarta yang trennya. Sudah di toko-toko kalau ada brandnya bisa di toko, kalau oplosan kan nggak bisa. Betul. Nah, dan itu kami berpikir untuk harus dikenal dengan ciri khas Pulau Buru. Karena minyak kayu putih ini kemudian ketika dibawa dari Maluku itu sudah beda brandnya, dan kemudian juga ya asal daripada minyak itu juga tidak tertulis lagi Pulau Buru. Nah, makanya sempat untuk memperkenalkan itu ke publik, saya diskusi dengan teman-teman dan kemudian kita bikin brand sendiri. Oh, sudah ada ya? Sudah. Ada anak muda itu? Ada. Oh, bagus, dari bagus, kelompok bagus, ya. komunitas anak muda lah. itu kemudian kita. Apa brandnya itu? Nah, kebetulan kami dari Pulau Buru memang yang mengelola itu, teman-teman dari Pulau Aktivis Pulau Buru yang ada di Jakarta itu sudah membuat badan hukumnya juga. Nah, satu perusahaan yang kemudian bergerak di pengolahan minyak kayu putih sekarang masih on proses izin BPOM. Oh, luar biasa. Itu brandnya sendiri kita sudah buat, namanya Fresh Money. Fresh Money, fresh ya, fresh. Segar, ya. Nah, ini Fresh Money kayu putih atau apa? Kayu putih ya, Fresh Money minyak kayu putih asli Pulau Buru. Oh, Fresh Money minyak kayu putih khas Pulau Buru. Iya, asli Pulau Buru. Asli bukan khas ya, asli. Asli Pulau Buru. Oh ya, jadi supaya ada Pulau Burunya kan, supaya ada kebanggaan juga masyarakat Pulau Buru bahwa ini nanti bisa disalurkan, ditempatkan di toko-toko di seluruh Indonesia kan gitu kira-kira ya. Tentu ini kita berpikir agar bagaimana penjualan minyak kayu putih ini bisa dilakukan secara baik, lalu kemudian bisa terkenal, dan tentu ketika sudah dikenal minyak kayu putih Pulau Buru itu di dunia luas, maka tentu permintaannya tidak sedikit. Nah, ketika permintaannya sudah banyak, otomatis itu akan menghidupkan perekonomian setempat, mulai dari UMKM masyarakat lokal itu yang tadinya mungkin produktivitasnya cuma sekian persen yang ditambahkan kembali karena permintaannya banyak. Tentu tidak mudah karena memang sekalipun mereka produksi tapi kan tergantung daripada permintaan pasarnya juga. Strategi pemasaran, membangun brand itu nggak gampang kan, tapi harus betul-betul dilakukan melalui bermula dari komunitas dulu. Betul. Ya. Jadi komunitas buruh harus betul-betul mencoba ikut memasarkan produk daerah fresh kayu putih fresh money tadi ya. Iya, luar biasa. Nah, terkait dengan Pulau Buru dan Buru Selatan, Mas Muni sendiri dari Pulau Buru Selatan atau dari Buru? Saya dari Buru Selatan. Nah, Buru Selatan. Buru Selatan. Buru Selatan ini kan baru ya, kabupaten baru. Betul. Bahkan bupati baru 2 ya, kalau nggak salah 2 kali pemilihan. 3 periode. Ya baru lah 15 tahun kan berarti kan. Nah, sehingga tahun 24 ini akan ada pilkada. Betul. Harapan apa sih sebenarnya yang akan dilakukan pasca 24 ini, 24-29 berarti kan ya, yang sangat diperlukan bagi Pulau Buru agar tumbuh berkembang, tidak tertinggal dengan daerah lain, apa menurut Mas Muni bayangannya? Jadi tentu harapan daripada suatu daerah atau masyarakat suatu daerah itu tentu yang paling utama itu adalah tingkat kesejahteraan. Nah, ini yang sangat diidam-idamkan. Nah, termasuk Pulau Buru atau Kabupaten Buru Selatan secara khusus ini ketika diukur secara statistik ekonomi, nah ini kabupaten yang kemudian pendapatan per kapitanya itu sangat rendah sekali. Nah, ini karena memang proses perekonomian di sana itu saat itu tidak jalan. Nah, sangat rendah sekali. Jadi ketika diukur angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan ini hampir nyaris tidak berkembang sama sekali. Nah, jadi tentu harapan kami atau harapan masyarakat Buru Selatan, masyarakat kabupaten sana itu dari kepemimpinan hasil pilkada nanti di tahun 2024-2029 itu tentu dapat mengeksekusi bentuk ketertinggalan yang ada di sana dengan mendesain sebuah kebijakan-kebijakan strategis yang memang itu bisa
mengakomodir kepentingan publik. Nah, diantaranya adalah kepentingan yang paling utama itu adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini yang paling diharapkan masyarakat suatu daerah. Nah, disinilah tentu butuh peran pemerintah yang kemudian sangat signifikan untuk mengeksekusi. Pertama, mulai dari program-program yang dibangun oleh pemerintah, baik infrastruktur untuk kemudian mengakses perekonomian lokal, karena sebetulnya ini kabupaten potensial, tetapi karena akses jalan, jembatan dan lain sebagainya ini kemudian agak sulit, yang pada akhirnya tidak berkembang karena proses transformasi dagang antara desa satu dengan desa yang lainnya itu terhambat. Nah, karena kesulitan untuk menyeberang transportasinya. Darat laut. Nah, maka ini sangat diharapkan untuk kemudian dibangun, dan kemudian pemerintah hasil pilkada tahun 2024 nanti 2029 itu tidak hanya melihat daripada segmen pemerintahannya saja untuk bagaimana membangun infrastruktur dan lain sebagainya, ataukah kemudian mengeksekusi visi misi pemerintahan yang memang itu hanya seputar pada pengelolaan birokrasi, tetapi bagaimana untuk berpikir jauh di luar itu, mengembangkan potensi alamnya dengan mendorong swastanya harus berkembang. Karena memfasilitasi. Yes. Karena logikanya suatu daerah ketika swastanya kemudian tidak berkembang, otomatis perekonomiannya mati. Nah, kalau perekonomiannya mati, maka masyarakat seluruhnya akan bergantung hidup pada pemerintah, di mana sumber pendanaan daerah itu hanya pada APBD. Nah, otomatis kan tidak sehat sekali. Nah, jadi harus ada keseimbangan ya. Bagaimana agar pemerintah tetap melakukan pembangunan dan belanja modal dan supaya ekonomi berputar, tetapi bagaimana agar pemerintah memfasilitasi tumbuh berkembangnya investasi atau entrepreneur lagi gitu ya. Nah, tentunya harus itu. Ini kan ketika pemerintah mau mendorong itu hanya menggunakan modal pemerintah yang dalam postur APBD itu kan tentu tidak cukup. Maka pemerintah harus kemudian bisa berinovasi lebih dengan cara pemerintah harus kemudian melobi swasta-swasta yang kemudian berpotensi untuk membangun daerah dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang ada di sana, potensi-potensi alam yang mungkin basisnya bagus. Nah, agar dikelola untuk kemanfaatan keberlanjutan perekonomian yang ada di sana. Nah, karena ketika pemerintah tidak menggandeng swasta, otomatis pemerintah sendiri tidak mampu untuk membangun. Nah, itu hal yang sangat sederhana. Nah, mulai pertama misalkan kita bangun dari sektor kelautannya, dari sektor pertanian perkebunannya, maupun dari sektor pariwisatanya. Nah, ini 3 potensi daerah yang kemudian ketika dikembangkan secara baik, tentu akan menyumbang pendapatan untuk daerah. Nah, tentu karena berlaku pajak, retribusi dan lain sebagainya, ini kemudian bisa mensubsidi APBD. Nah, sehingga kepentingan masyarakat itu bisa terakomodir di situ. Nah, ini yang kemudian tidak terpikirkan. Nah, padahal makanya saya sempat kemudian beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman ini bagaimana semisal bicara soal potensi kelautan Buru Selatan. Nah, Buru Selatan ini adalah kabupaten yang kemudian dia lokasinya sangat strategis karena berada di selat Laut Banda. Nah, jadi terhubung langsung ke Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, di sini perputaran ikannya itu sangat banyak. Nah, potensi alam lautnya juga sangat kaya. Nah, ketika semisal dari sektor perikanannya bisa dikelola secara maksimal, maka tentu ini bisa menyumbang angka pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Konkretnya untuk peternakan apa perikanan apa yang dibutuhkan? Ya, perikanan ini tentu satu, di sini problem pengelolaan perikanan di Buru Selatan atau Maluku secara keseluruhan itu pertama itu adalah sumber daya manusianya. Nah, ini benar-benar harus ditingkatkan dulu SDM untuk pengelolaan ikan. Nah, setelah problem SDM ini kemudian sudah diselesaikan, baru yang kedua itu adalah adalah distribusi. Nah, problem distribusi karena mengirim ikan dari Maluku, dari Buru Selatan sampai ke daerah-daerah lain katakanlah yang pasarnya paling besar di Jakarta ataupun di Sulawesi ini kan tidak mudah juga. Transportasinya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan untuk diselesaikan secara cepat. Nah, setelah distribusinya sudah dipikirkan, yang ketiga maka harus dipikirkan juga off-takernya, pasar yang siap membeli secara langsung. Nah, ketika 3 problem ini selesai, maka saya pikir sudah selesai untuk bagaimana meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di sana. Nah, ini kan 3 problem yang harusnya kemudian dipikirkan. Nah, kalau semisal ini tidak dipikirkan untuk diselesaikan, maka ya akan stuck begitu saja.
Iya. Jadi misalkan dari beberapa daerah di Maluku sana itu termasuk sudah membangun juga beberapa perusahaan daerah yang bergerak di pengelolaan perikanan, tetapi satu karena ya sumber daya manusianya masih belum memadai, yang kedua juga kesulitan di off taker, kemudian juga distribusi dan teknologi tepat guna yang kemudian disediakan juga itu tidak begitu mumpuni sehingga tidak maksimal. Nah, maka saya pikir kalau berkaitan dengan off taker dan teknologi tepat guna ini, distribusi dan teknologi tepat guna ini kemudian bisa dieksekusi juga ketika ada off taker yang baik, ada pasar yang kemudian siap membeli. Nah, otomatis di sini ya tergantung kemampuan pemerintahnya untuk kemudian melobi. Nah, membangun agreement dengan swasta-swasta itu agar bisa menyelesaikan itu. Jadi ini saya pikir bisa terselesaikan. Harus aktif ya? Harus aktif. Iya. Karena kalau hanya diam di tempat saja nggak bisa. Nggak bisa. Ya artinya bahwa perlu ada strategi-strategi marketing, strategi-strategi pemberdayaan daripada para nelayan, pemberdayaan para pengelola ikan dan sebagainya, dan kerjasama antara kementerian dan kabupaten. Betul. Ya. Ya memang ini problem yang harus mudah-mudahan dalam kepemimpinan siapapun nanti yang terpilih di 2024-2029, masalah-masalah problem di kelautan dan perikanan yang sangat potensial ini dapat diatasi dan kemudian dapat menjadi bagian dari upaya kesejahteraan Buru Selatan ya. Iya. Nah, kemudian ada juga di Buru Selatan kan pertanian juga bagus sebenarnya. Iya, betul Pak Ketua. Nah, itu kalau itu masalahnya apa? Transportasi atau apa? Iya, sama juga. Jadi terkait dengan di Buru Selatan untuk potensi alam di daratnya. Nah, itu juga sangat potensial. Pertama, kita melihat saja pada basis yang banyak, yang besar, yaitu kelapa. Iya. Nah, kelapa di Kabupaten Buru Selatan itu udah jumlahnya banyak sekali. Nah, jadi masyarakat lokal di sana itu cuma kebiasaannya paling mereka bikin kopral. Nah, ya kelapanya diolah secara tradisional. Nah, itu kan tentu pasti merosot juga harganya. Nah, kopra karena hasil kopranya kan tidak begitu berkualitas. Iya. Nah, lalu ini ketika semisal dipikirkan juga, ini berpotensi besar untuk menyumbang angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena sangat banyaknya kelapa itu, ketika misalkan ya dengan konsep hilirisasi itu, pemerintah kemudian punya kemampuan untuk melobi investor-investor swasta yang kemudian bisa berinvestasi membangun mengolah kelapa itu, maka tentu bisa memperdayakan banyak minyak goreng ya? Iya. Minyak goreng. Ya, mulai dari minyak goreng, satu bisa juga penyulingan VCO untuk produk-produk kesehatan, produk kecantikan itu banyak sekali. Nah, maupun dari untuk obat-obatan. Nah, itu kan bisa. Nah, kemudian juga dari sabuk kelapanya itu juga masih bisa bermanfaat. Iya. Kelapa itu multi ya? Multi. Iya. Dari sabuknya, dari batoknya itu kan bisa dibikin briket. Pembakar ya? Iya. Areng stempel ya, areng atau apa itu. Jadi kalau ini bisa dikelola secara maksimal, bahkan airnya pun tidak dibuang. Iya. Ya, sekarang tidak sedikit berkembang produk kemasan-kemasan minuman kemasan yang kemudian itu dari air kelapa. Murni ya? Murni dari air kelapa. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan besar termasuk juga katakanlah kita sebut saja perusahaan minum hidrokoko, juga semacam sejenisnya lah, banyak perusahaan yang memang itu memproduksi minuman kemasannya itu dari air kelapa. Nah, ini kebutuhannya tidak sedikit. Dan itu ada semua di Buru Selatan ya? Nah, memang pengusahanya tidak ada di sana, tapi kelapanya besar. Nah, ini kalau semisal pemerintahan nantinya ketika punya kepiawaian dalam membangun komunikasi dan hubungan-hubungan bisnis yang bagus, maka tentu investornya akan datang. Nah, ditawarkan lah ya, tentunya. mengundang lah. Ini loh potensi ini loh. Betul. Manfaatkan apa yang perlu dibantu pemerintah kira-kira begitu ya? Karena memang belum terkenal. Iya. Nah, terkecuali sudah terkenal, atau dengan strategi berikutnya kalau misalkan pemerintahnya tidak mencari investor, nah ya pemerintahnya kemudian menggenjot dari hasil alamnya maupun potensi daerahnya untuk kemudian bisa dikenal di publik. Nah, ketika sudah dikenal misalkan Buru Selatan, nah harusnya kemudian sudah mulai dibangun satu frame terkait kabupaten itu. Ketika bicara tentang Kabupaten Buru Selatan atau Pulau Buru, maka yang keluar apa saja? Nah, kelapa, kayu satu putih. Nah, itu tentu ragam-ragam kekayaan lokal itu yang kemudian harusnya mulai di branding.
Membangun brand dulu ya, iya, brand tentunya. produk potensial. Tentunya. Oke, Nah, oke. agar ya publik itu mengetahui bahwa ini adalah daerah yang cukup potensial. Nah, ini potensi-potensi alamnya. Nah, kalau semisal kita sudah perkenalkan, maka tentu orang datang untuk menawarkan diri. Iya, paling nggak Nah, melihat dulu, iya, oh prospeknya seperti ini, betul. begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak tawarkan, ya berarti dengan cara yang kedua ya kita mencari Iya. orang dengan lalu kemudian kita yakinkan bahwa ini adalah potensi alamnya. Nah, kemampuan karena ini bicara soal sektor bisnis, maka bicara soal kemampuan produktivitasnya. Nah, per bulan berapa ton, per tahunnya berapa, kan harus ini diterangkan sehingga bisa meyakinkan seorang swasta luar itu. biasa. Jadi memang intinya Buruh Selatan akan tumbuh berkembang apabila melibatkan sektor swastanisasi, sektor swasta lah. Sektor swasta. Atau bagaimana agar kepala daerah terpilih nanti mampu membangun jaringan internasional, nasional, Betul, terutama dengan dunia usaha. betul. Agar bisa minimal, kalaupun tidak berinvestasi di Pulau Buru atau di Buruh Selatan, maka mereka diharapkan sebagai off-taker. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Iya. Nah, itu dalam sektor ekonomi yang utama adalah minyak kayu putih, Iya. kemudian kelapa, sektor kelautan. Tiga ini saja sudah bisa menumbuhkan, Bisa belum yang sekali. lain-lain ya. Iya. Jadi kita misalnya bagaimana agar 5 tahun ini konsen pada 3 sektor, Iya, betul. kelautan, kelapa, Kelapa minyak dan kayu putih. minyak kayu Iya, putih. itu aja sudah bisa membanggakan Udah ya. bisa. Oke. Nah, minyak kayu putih ini kan kita lihat Pak Ketum, semisal ada beberapa produk-produk kayu putih ini yang kemudian itu sudah sangat tenar di Indonesia dan itu tidak sedikit omsetnya. Oh, Nah, artinya ketika swasta itu saya bisa, ya kenapa dari masyarakat setempat atau pemerintahan setempat tidak bisa untuk membangun satu peluang bisnis yang sama? Nah, kan tidak ada yang tidak mungkin. iya. Nah, tergantung daripada ikhtiar Kemauan dan ya. kemauannya, kira-kira begitu Pak Ketum. Iya. Nah, ini Jadi, tapi Buruh Selatan intinya adalah sangat potensial untuk dikembangkan. Bagaimana kesejahteraan dan kemudian kecerdasan. Nah, gimana nih untuk kecerdasan? Kan tujuan kita berbangsa dalam negara, undang-undang dasar kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan. Untuk mencerdaskannya seperti apa Mas? Nah, ini juga menjadi satu problem yang sangat penting sebetulnya di Kabupaten Buruh Selatan itu. Karena ketika kita lihat salah satu misi bangsa ini berdiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi hampir menjadi hal yang sangat tidak lazim bahwa isu pendidikan di daerah-daerah tertinggal ini masih sangat miris. Nah, khususnya di Kabupaten Buruh Selatan juga mengalami hal yang sama. Jadi mulai dari pendidikan sekolah dasar. Nah, ini juga yang bermasalah. Nah, ya karena pendidikan sekolah dasar ini sekalipun kita pandang enteng karena ini masih awal sekali, tetapi ya disitulah cikal bakal seorang itu dibentuk. Betul. Nah, ini sama sampai kepada pendidikan menengah menengah pertama sampai menengah atas itu pun di sana masih sangat tertinggal. Nah, mulai dari tenaga pengajarnya maupun daripada infrastruktur pendidikannya, mulai bangunan sekolahnya ataupun fasilitas-fasilitas lain yang menjadi penunjang pembelajaran itu bisa berjalan aktif. Nah, saya sering berdiskusi dengan teman-teman di daerah itu, baik dari pemerintah, beberapa teman-teman yang ada di birokrasi maupun di legislatif, saya sampaikan ini menjadi hal yang harusnya diperhatikan. Kenapa? Karena ketika problem ini tidak diselesaikan, ya ini akan menjadi masalah besar. Nah, maju dan tidaknya suatu daerah, suatu negara tergantung kecerdasan generasinya. Iya. Nah, kalau kecerdasan generasinya bermasalah, maka itu menjadi satu kemunduran utama. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, masyarakat Buruh Selatan, katakanlah maupun Maluku pada umumnya, semisal problem yang paling utama dihadapi ketika problem pendidikan dasar, menengah, dan atas itu tidak diselesaikan, maka ketika berangkat untuk berproses di perguruan tinggi di kota-kota besar, itu kita akan kesulitan. Maka misal kita mau cita-citanya masuk di universitas negeri yang ternama, katakanlah UI. Nah, masuk di UGM dan universitas-universitas ternama lainnya, nah itu akan kesulitan. Nah, problem utamanya sebetulnya bukan biaya. Biaya itu menjadi problem kedua. Nah, tetapi problem utamanya itu adalah kesiapan mental dan kesiapan pengetahuan kita yang berasal dari daerah itu untuk menghadapi tantangan yang ada di universitas-universitas ternama itu. Karena ketika masuk di sana pertama tentu seleksinya tidak gampang. Nah, mulai dari dilihat dari IPK-nya. Nah, kemudian juga dari kemampuan berbahasa asing. Nah, kemudian juga kemampuan untuk mengoperasikan komputer, nah dan mengaktifasi aktivasi internet.
Nah ini yang kemudian bermasalah di situ. Kenapa? Karena kita sekolah di sana, SD, SMP, SMA, jarang sekali belajar tentang komputer karena laboratorium komputernya tidak ada. Nah, ketika ke sini untuk seleksi di UI, kan pakai komputer semua, sistem komputer. Nah, begitu kita menghadapi komputer itu blank. Nah, ini belum tes nih, udah blank duluan, gimana lulus? Nah, jadi akhirnya mau tidak mau kita nanti lari masuk di universitas-universitas swasta, dan itu swasta kecil. Nah, yang bukan berarti merendahkan universitas-universitas swasta yang kecil itu. Saya pun lulusan dari universitas swasta yang cukup kecil juga. Nah, tetapi kualitasnya juga memang bagus. Tapi tidak salah ketika generasi itu kemudian diekspansi pada perguruan tinggi terbaik itu. Nah, ini kesulitan utamanya di situ. Karena nggak belajar komputer. Nah, pendidikan bahasa asingnya juga rendah sekali. Lah yang ngajar bahasa Inggris itu kadang-kadang adalah guru agama. Nah, gimana ceritanya? Basicnya salah. Nah, ini yang pada akhirnya karena tidak ada, bukan nggak ada ya, karena nggak ada kan? Karena nggak ada. Nah, maka kan ya ini menjadi tanggung jawab siapa? Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk kemudian ya mengeksekusi itu. Nah, kalau pemerintah kabupaten terutama terutama pemerintah kabupaten, karena sudah dikasih kewenangan kan. Kita nggak bisa persalahkan pemerintah pusat. Kenapa? Karena sudah dikasih kewenangan dalam otonomisasi. Jadi kewenangan otonomisasi itu yang pada akhirnya ya negaranya sudah baik memberikan kewenangan terhadap rakyat, itu silakan juga berpikir. Sudah disediakan kekuasaan tersendiri, silahkan. Nah, jadi harusnya ini lebih maju. Ya kita berharap bagi masyarakat Pulau Buru Selatan agar mengenal betul calon-calon pemimpinnya. Di dalam memilih bupati, pasangan bupati dan wakil bupati benar-benar bagaimana agar orang tersebut memiliki track record yang cukup baik, dianggap memiliki jaringan baik dengan pemerintah pusat maupun organisasi-organisasi nasional maupun pelaku-pelaku ekonomi regional maupun nasional, sehingga masyarakat Pulau Buru dapat terus tumbuh berkembang, semakin sejahtera, semakin cerdas, dan pembangunan tidak tertinggal dengan daerah lain. Betul begitu. Semoga Pilkada 2024 menghasilkan kepala daerah yang cukup bagus buat Buru Selatan. Pilihlah salah satu yang paling tepat untuk Anda sendiri. Siap.